Puji Tuhan, sekarang kita akan melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu seksi pelayanan anak Jemaat GKI Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapa senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kita bersyukur karena kita tetap bisa memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang semuanya untuk berdiri. Kita naikkan pujian kita, Kudaki Gunung yang Tinggi, yang kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah sekolah hari Minggu kita. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kembali lagi kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, tolong supaya setiap kami dapat duduk dengan baik memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Tuhan Allah di tengah kita.
adik-adik jawab, senyum, semangat, ceria. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Parshalom parapa. Senyum, semangat, ceria. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi dengan judul Mendidih di Hatiku. Kita ulang 2 kali ya. Lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan melakukan yang terbaik yang menjadi bagiannya dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari yang penuh sukacita ini. Pada saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan dengar dari isi Alkitab ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami untuk menjalani aktivitas pada esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca Alkitab. Nah adik-adik coba keluarkan Alkitabnya. Nah sudah dikeluarkan. Sekarang Alkitabnya dibuka. Kita buka Keluaran pasal 32 ayat yang pertama hingga yang ke-14 yang berperikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir."
Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan berbuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba menggunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah pembacaan firman untuk kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, dan setiap perjalanan adalah pelajaran. Perjalanan ini memang melelahkan, tapi sesungguhnya lelah itu arti kehidupan yang sesungguhnya. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan
telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sangat menarik ya video yang sudah kita saksikan tadi tentang Samuel dipanggil untuk melayani Tuhan. Dari ia masa kecilnya, ia dipilih, dan ketika ia dewasa, ia pun ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Nah, adik-adik, itu bisa kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Dan di dalam kisah hidup cerita Nabi Samuel, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita belajar dari ibunya Samuel, yaitu Hana. Kita tahu bahwa Hana sebelumnya ia mandul. Dan bagi manusia mustahil ya kalau orang mandul itu bisa memiliki anak. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, adik-adik. Kita melihat bagaimana Hana menaikkan doa permohonan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga permohonannya pun dikabulkan. Itu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar tentang sikap berdoa yang baik.
kita bisa melihat bagaimana Hana berdoa. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik, siapa nih kalau berdoa suka tertawa, suka main-main, suka nggak serius? Kalau berdoa biasanya suka ganggu temannya atau ganggu orang lain di sekitar yang sedang berdoa. Itu tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Kalau kita sedang berdoa, kita harus serius di hadapan Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hana. Nah, yang ketiga, kita belajar adik-adik bahwa Tuhan memakai Samuel dari ia kecil. Artinya Tuhan tidak hanya memakai orang dewasa saja, tapi juga Tuhan memakai kita anak-anak walaupun kita masih kecil. Seperti apa Tuhan memakai kita? Kalau Samuel Tuhan pakai untuk melayaninya di bawah bimbingan Imam Eli. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita dipakai Tuhan melayani Tuhan di bawah bimbingan orang tua kita, ayah dan ibu kita. Jadi ketika ayah ibu kita memberikan arahan, bimbingan sesuai dengan firman Tuhan, kita harus patuh dan taat untuk melakukannya. Dan yang terakhir, adik-adik kita belajar juga karena ketika Samuel dipilih dan dipanggil Tuhan sebagai nabinya, kita percaya bahwa Tuhan juga pakai kita semua adik-adik untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Walaupun kalian masih anak-anak, tapi kita juga bisa menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dengan cara seperti apa? Kita bisa memaafkan orang yang berbuat salah, kita harus bersikap lemah lembut dalam tutur kata dan tingkah laku, dan kita harus menjadi anak yang sabar dan tidak suka marah-marah. Kita harus menjadi anak yang suka menolong, membantu, dan melakukan perbuatan lainnya yang mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ingat, jangan lupakan ya arahan, bimbingan dari orang tua kita. Harus rajin dalam doa dan baca firman ketika orang tua kita mengingatkan kita. Oke adik-adik, Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk menyimpulkan persembahan. Sebagai keluarga Kristen, kita memberi persembahan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi anugerah keselamatan kepada kita. Seperti yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dan dipergunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi bersama, Aku Bawa Persembahan. Tiada seorang pun yang dapat mengatur cerita perjalanan hidupmu, kecuali dirimu sendiri dengan segala ketentuannya. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak-Mu bersyukur di pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah hari Minggu GKI Parapa
boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus selalu memberkati kami, mengajarkan kami untuk berterima kasih untuk semua saudara-saudara, mama, papa yang selalu menjaga kami. Kami berdoa Tuhan Yesus mau selalu melindungi dan menjaga mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi para pengasuh yang selalu setia menemani kami meskipun dalam suasana ibadah online. Inilah doa dan ibadah kami, Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kami beribadah. Tuhan, ibadah kami akan selesai. Untuk itu kami minta kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua anak-anak sekolah hari Minggu GKE Parapa, dan kami semua guru-guru sekolah hari Minggu jemaat GKE Parapa sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak ajak untuk berdiri, kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 4M. Pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Keempat, menghindari kerumunan dari banyak orang. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.